tiba-tiba duduk sambil ketawa sendiri. Saat pertunjukan dimulai, udara di panggung mendadak sesak. Tiba-tiba gue ngerasa badan gue berat banget kayak ketiban gajah. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai penonton setia GPC, cerita ini dari gue, salah satu siswa sekolah STM di Jogja. Di sini gue mau cerita pengalaman mistis pas SMP dan gak mungkin gue lupain seumur hidup. Tapi sebelum lanjut ke cerita, gue mau memperkenalkan diri dulu dong. Nama gue kayak oleh-oleh khas dari Jogja. Nama gue Pia. Oke, lanjut ke ceritanya ya. Jadi, waktu itu ada event lomba tari terbesar di Jogja tahun 2022. Nah, gue jadi salah satu yang terpilih buat mewakili SMP gue waktu itu. Kelompoknya itu ada 10 orang, dan kita latihan mandiri buat itu. Singkat cerita, hari H lomba, sampailah kita di tempat lomba. Dan tempat lombanya itu lapangan Siwa, Candi Prambanan. Kita semua ganti baju di ruangan make up. Dan gue ngerasa ada sosok hitam berdiri di ujung ruangan lagi ngeliatin kita. Tapi gue gak berani buat lihat. Gue coba heroin aja, biar fokus sama performance gue nanti. Nah, fokus ke lomba. Jadi, lombanya itu kayak dibagi per sesi gitu. Dari pagi jam 8. Dan kita kebagian sesi terakhir sebelum closing. Setelah lombanya selesai, ada flash mob gitu kan. Nah, waktu flash mob, posisinya udah menjelang siang jam 12. Terik banget deh pokoknya. Setelah flash mob, banyak penari yang pingsan, termasuk temen gue. Mungkin karena dehidrasi atau capek nunggu dari awal sampai akhir kan. Nah, ada nih satu temen gue, panggil aja Neni. Dia awalnya pingsan, terus bangun dan badannya lemes gitu. Akhirnya, dia dibawalah ke ambulans. Tapi Neni nolak dan dibawa ke panggung kecil yang agak jauh dari panggung utama. Gue inisiatif lah buat nyopot kemben yang dia pakai biar gak sesek. Pas gue baru mau nyopot, dia tiba-tiba duduk sambil ketawa sendiri. Terus nyanyi Jawa sambil nari-nari. Tiba-tiba badannya jatuh ke bawah panggung. Dan dia bangun lagi sambil ketawa sendiri dan bilang, "Kopi mana kopi?" Sambil tantrum kayak bocah minta Nmax ke emaknya. Wah, fix kesurupan sih dia. Gue refleks bilang, "Nini, ayo lawan, kamu pasti bisa nih." Terus gak lama badannya lemes dan dia jatuh lagi. Dan kayaknya setannya udah keluar. Gue kira udah selesai ya. Ternyata ada lagi cuy. Gile, ini setannya lagi pada reuni apa gimana sih? Tiba-tiba ada lagi yang lain yang masuk ke badan Neni. Dia teriak-teriak histeris. Gue tinggal Neni sebentar dan ngambil minum buat dia. Pas gue balik, dia udah sembuh dan kayak orang biasa yang gak terjadi apa-apa gitu. Beberapa minggu kemudian setelah lomba, sekolah ngadain gelar karya dan kita disuruh nari buat pembukaan acaranya gitu. Gue kira tariannya baru, ternyata tariannya sama kayak lomba kemarin bro. Gue takut kejadiannya keulang kayak kemarin. Gue ngingetin dan ngeyakinin guru gue buat gak nari itu lagi dan pilih tarian lain. Tapi guru gue kekeh. Akhirnya kita tetap nari tarian yang sama kayak lomba pas di Prambanan. Saat pertunjukan dimulai, udara di panggung mendadak sesak. Padahal kan ini di outdoor ya. Tapi kita ngerasa kayak lagi ada di suatu ruangan sempit yang full orang gitu. Satu persatu orang di kelompok kita mulai merasakan gejala aneh. Kepala pusing, badan menggigil. Padahal cuaca lagi terik-teriknya. Syukurnya kita perform dengan lancar. Tapi pas turun dari panggung, tiba-tiba si Neni udah kelihatan lemes banget dan kita tuntun dia ke ruang make up. Terus kita mau doa bersama biar gak kejadian kayak kemarin. Dan semua duduk lesehan, membentuk lingkaran dan Neni di tengah. Karena kita bersepuluh ini agamanya beda-beda, jadi kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Waktu si Neni lagi berdoa, tiba-tiba si Neni jatuh ke belakang sambil kayang. Terus ketawa-ketawa sambil bilang, "Tali mana tali? Aku akan sakiti anak ini." Dari 10 orang, ada 6 orang yang indigo dan ada 1 orang yang bisa ngeluarin sosok gitu. Namanya Priska. Pas dia narik sosok itu dari tubuhnya Neni pakai doa-doa, Priska gak kuat, malah ikut kesurupan. Di situ chaos. Semua panik banget karena ngeri ikut kerasukan juga.
Gak lama kemudian, temen gue namanya Yaya tiba-tiba nangis. Gue tenangin dia. Tiba-tiba gue ngerasa badan gue berat banget kayak ketiban gajah. Mana gue juga bawaannya mau nangis. Rasanya gelisah, panas, merinding, gak enak deh pokoknya. Pikir gue fix ketempelan ini mah. Oh iya, balik lagi ke Yaya tadi. Dia akhirnya pingsan dan nyamber ke temen gue yang lain. Dan part yang paling serem itu, semua kena. Ada yang kesambet bengong tatapannya kosong gitu. Ada yang ketempelan kayak gue, ada yang kesurupan, ada yang nangis, ada yang pingsan, ada yang lari-lari juga. Bener-bener hampir dari kita semua kena, termasuk gue. Karena gak ada yang sanggup buat ngobatin Neni dan yang lainnya juga makin parah, gue lari ke guru. Dan guru pun gak sanggup buat ngobatin dia. Langsunglah dipanggil ortunya Neni yang kebetulan ada karena lagi nonton perform kita. Guru-guru pun udah lepas tangan buat ngobatin Neni dan yang lainnya. Waktu Neni diobatin sama bokapnya, saking seringnya itu setan keluar masuk di badannya Neni, bokapnya tarik setan itu dengan doa-doa. Tiba-tiba saat proses itu, Neni teriak kenceng banget. Baru aja selesai satu, badan Neni jatuh lagi. Tiba-tiba dalam kondisi badannya yang lemes dan jatuh ke bawah, masuk lagi sosok lain yang bikin Neni nangis dan lari sambil nyinden. Pas bokapnya Neni ngambil air minum buat disemburin ke Neni, tiba-tiba Neni berdiri, loncat-loncat dan teriak minta tali lagi. Sedangkan temen-temen gue yang kerasukan dan pingsan belum pada sadar. Akhirnya guru kita bawa ustadz buat ngobatin kita semua satu persatu. Setelah kondisi sudah kondusif, kita disuruh pulang. Waktu udah sampai rumah, gue ngerasa badan gue capek banget dan gue mutusin buat tidur. Anehnya, waktu gue kebangun, gue ngerasa badan gue enteng banget dan gue ngerasa melayang. Gue lihat badan gue sendiri lagi tidur. Semua terasa nyata dan gue yakin itu bukan mimpi. Gue coba duduk di sebelah raga gue. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Feeling gue, nyokap gue mau masuk kamar gue. Dan pas nyokap buka pintu, entah kenapa jiwa gue pun langsung masuk lagi ke raga gue yang lagi tiduran itu. Gue melek dengan nafas yang terengah-engah, kayak abis tenggelam di dasar samudra. Walaupun ada takutnya, tapi sebenarnya seru juga sih keliling rumah tanpa kenal waktu. Tapi gue harus menetapkan batas waktu untuk memastikan jiwa gue kembali ke tubuh sebelum merasa terlalu jauh. Kalau gue terlalu terlena dalam kondisi ini, bisa-bisa jiwa gue melayang entah kemana dan gak balik lagi. Dan itu bisa ngancam nyawa gue nantinya. Sejak hari itu, gue mulai bisa ngerasain keberadaan mereka di sekitar gue. Dari mulai suara-suara sampai wujud aslinya. Jujur, awalnya gue gak kuat lihat itu semua. Tapi gue ngeyakinin diri gue kalau mereka gak bakal ganggu, apalagi nyakitin gue. Mereka cuma mau nunjukin eksistensinya aja. Dan gue mulai menerima kemampuan ini sebagian dari diri gue. Belakangan, gue baru tahu kalau kejadian di Prambanan itu terjadi karena pihak penyelenggara gak minta izin ke penghuni candi. Pantesan aja gangguannya nonstop. Dan ternyata waktu itu Neni juga lagi mens. Dan dia orangnya emang frontal kalau ngomong. Jadi keluarlah bahasa binatang di daerah Prambanan. Pesan dari cerita gue ini, kita harus selalu menghormati tempat dimanapun kita berada, terutama yang menyangkut tradisi kepercayaan setempat. Jaga sikap dan lisan agar selamat dan jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai di sini dulu cerita gue. Bye-bye. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.